Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi dan selamat datang di acara silaturahmi Muamalah Binaan NMCI tahun 2022. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Deputi Yayasan beserta jajarannya. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat orang tua siswa beserta keluarga, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Komisi Acara beserta tamu-tamu. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sering tilawah, kemudian persembahan dari anak didik KB dan kita Islam Bermuda, kemudian ada sambutan dari Ketua Yayasan Makassar Mall Center Indonesia, dan yang selanjutnya adalah kajian Islami oleh Ustadz M. Farid Wajidi SPD MPD atau kita kenal sebagai Farid Ustadz Farid Milenial. Kemudian dan selanjutnya dalam persembahan dari santri Pondok IT Muhammadiyah berupa sambung ayat surat Al-Anbiya. Kemudian kajian kedua yaitu kajian bertema psikolog langsung dari ketua yayasan kita. Kemudian isoma. Setelah isoma kita langsung berkumpul kembali di tempat ini dan bersama-sama mendengarkan motivasi usaha dari Bunda Asia Aziz. Kemudian setelah itu adalah yang terakhir adalah penyerahan bingkisan kepada Ibu Bapak Mualla dan adik santri serta adik TK Islam Muhammadiyah. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Dan selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ustadz Dimas dan Ibunda Asniar Aziz. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Waalaikumsalam.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu sesungguhnya pada dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masih jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu dapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada seorang orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya penampilan spesial dari anak didik KB dan PK Selangor Maulidah kepada anak-anakku dipersilahkan untuk maju ke depan. Kalau orang tua siswa enggak, ini dia molek-molek kita yang seperti ini, yang di depan. Tapi ada juga sebagian. Ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin, bulan 7. Baru setahun. Yayasannya kan, kalau ini ya sama, hampir sama yang markasnya ada di
baik. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan. Anak-anak hari ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan pertama. Satu wanita mukanya kayak Ibu Fatimah, ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, adiknya bernama Abdul Talib, adiknya bernama Abu Talib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpilih, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, mari kita terpilih, keluarga suci. Sama Alzam. Alzam tahu nih, Alzam tahu nih. Abrak. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La hawla Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Pak Tabe. Pelan-pelan kina, pelan-pelan kina. Pelan-pelan kina, tabe kina. Tabe. Masya Allah, berikut adalah persembahan dari anak didik dari KB dan TK Islam Nurmawida. Kemudian selanjutnya sambutan dan sepatah kata oleh Bapak Zulkifli M. Abbas selaku Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, yang diwakili oleh Ibunda Oh iya, yang pertama kita dulu panitia. Kita langsung ke sambutan ketua yayasan. Bapak Zulkifli M. Abbas selaku Ketua Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Masih, indah. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayah sehingga kita semua kembali berkumpul di acara yang kita tunggu-tunggu ya, acara tanggal 25 Desember, di mana acara ini adalah sebenarnya rancangan kegiatan dari beberapa organisasi Islam yang aktif di dalam pergerakan mu'alaf, yang sejatinya dari tahun kemarin kita peringati, dan alhamdulillah hari ini juga Makassar Mualaf Center Indonesia merangkaikan dengan kegiatan yayasan untuk kembali memperingati tanggal 25 Desember. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita mengenal Islam, berkat beliau petunjuk dari Allah untuk keturunan Adam itu sampai kepada kita semua. Bapak yang saya hormati, saya mewakili panitia dalam hal ini, dan juga semua jajaran pengurus Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama adinda saya, Ustadz Farid, yang telah menyiapkan waktunya dalam kegiatan kita ini. Dan saya juga mewakili yayasan memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika kegiatan ini berlangsung sangat sederhana. Tetapi bukan kesederhanaan yang kita inginkan, akan tetapi keberadaan yayasan ini yang perlu kita pahami bahwa yayasan ini berdiri di atas fondasi kebersamaan, persaudaraan dan silaturahmi dalam menyatukan visi dan misi, membentengi akidah umat ya, dalam beberapa divisi yayasan yang kaitannya pergerakan untuk mengcounter adanya misi-misi di luar sana yang tujuannya tentu untuk menjauhkan agama Islam, umat Islam, generasi Islam dari Al-Quranul Karim. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mewakili yayasan mengucapkan banyak terima kasih banyak dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya ketika berjalannya kegiatan ini ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan kajian keislaman yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz M. Farid Wajidi, SPDI, MPDI, atau yang biasa terkenal dengan Ustadz Farid Milenial.
Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita doakan semoga yang jauh salam dan umurnya, Amin. istrinya, Amin. diangkat penyakitnya, Amin. dibebaskan hidupnya. Amin. Ya, ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suara hati yang kedua yang jawabnya. Semoga cepat lunas. Kalau yang insyaAllah. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati, saya banggakan Ketua Yayasan Al-Adabu Ustaz Imam Zulkifli Muhammad Ali Abad. Dan menasih banggakan Kepala Sekolah BK Nur Maulidah. Saya hormati, saya banggakan para sahabat kami Muslimat Mu'allaq Center Indonesia, Makassar Center Indonesia. Saya hormati, saya banggakan para hadirin hadirat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pakaian, tokoh obat, tokoh bangunan. Ya, kalau ada semua, semoga tanpa terkecuali kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Berbicara tentang Islam, yang pertama ada Islam yang secara nenek moyangnya Islam, artinya dulu kepada dirinya Islam. Ada juga dia Islam bukan dari secara historisnya, tapi dia Islam secara hati yang terbuka. Wal mu'allaf qulubi. Jadi dia mukallaf dengan hati yang betul-betul mencari kebenaran di dalam kehidupan ini. Islam as-salam, salama yusallimu, Islam muslim. Jadi ketika kita berbicara Islam, berarti agama yang kita cari adalah agama yang selamat. Inna dina inna Allahi Islam. Dan agama yang di sisi Allah adalah agama yang selamat, yaitu agama Islam. Itulah kalau kita membiasakan mengucapkan salam di jalan, dimanapun, ketemu dengan temannya. Saya prema-premanya orang tua dulu kita pun, dia badannya cukup tato, di tangan kanannya tato naga, di tangan kirinya tato komaga, tapi panjang akan disorot. Seprema-premanya orang tua dulu kalau ketemu, assalamualaikum. Tapi sekarang, ada kau. Bagaimana tidak bisa? Karena ucapan selamat itu telah hilang. Ucapan selamat itu telah hilang. Siapa yang bilang bahwa Islam tidak mengajarkan keselamatan? Andaikan Islam tidak mengajarkan keselamatan, Islam tidak akan sampai menguasai seperti kebelakangan dunia sampai ini. Islam tidak punya senjata yang hebat dengan Rusia. Islam tidak pernah memiliki pelindung otomatis yang digunakan di Israel. Islam tidak memiliki senjata pemassar seperti yang dimiliki oleh negara-negara komunis. Islam tidak memiliki pasukan yang lebih hebat daripada negara superpower. Tapi Islam membawa kedamaian kepada kita semua. Itulah yang penting. Andaikan Rasulullah menyebarkan agama ini dengan cara kekuatan, dengan cara senjata-senjata,
Tidak mungkin orang Yarmouk dimenangkan oleh kaum muslimin. Tidak mungkin orang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Padahal jumlah kita sedikit, pasukan kita di muslim sedikit, bahkan alat-alat perangnya pun alat-alat perang yang sederhana dan jauh dari teknologi pada saat sama itu. Tapi ternyata Islam mengajarkan satu kekuatan yang paling besar yang akan mengalahkan ilmu pengetahuan. Apa itu? Akhlak budi yang baik. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci kepada orang tua, seburuk apapun orang tua kita. Beda agama pun kita dengannya, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membencinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah angkatnya Azhar, dalam riwayat Ibrahim tidak pernah mengatakan bapak pembuat berhala, bapak ibu pembuat berhala, bapak ibu musyrik, bapak ibu kafir, neraka. Dalam riwayat tidak pernah Nabi Ibrahim berteriak berucap kasar kepada orang tua yang seperti demikian. Tapi bagaimana sikapnya Ibrahim kepada kedua orang tuanya? Baginda Rasulullah SAW mengatakannya Abu Jahal, Abu Lahab, yang mana kita kenal bahwasanya ayah angkatnya tidak ikut kepada ajaran Rasulullah SAW. Tapi pernah Rasulullah berteriak kasar di hadapan ayah angkatnya, bapak kafir, musyrik, neraka. Tidak, menandakan bahwa akhlak di atas daripada derajat ini. Makanya keislaman yang kita miliki saat ini bersyukur. Kenapa? Inilah hidayah. Hidayah itu bisa datang kepada siapa saja. Dan karena kita berucap, ini tidak adil. Kenapa orang-orang yang mereka itu yang tidak mau menyembah Tuhan yang sebenarnya, tapi dia diberikan semuanya? Itu namanya istidraj. Karena kita diberikan hidayah. Mereka sebenarnya itu diberikan istidraj bahwa dia tidak sadar, dia itu telah dihukum dan Allah menghukumnya dari tempat yang berbeda-beda yang dia tidak tahu dari mana saja arahnya. Ini hal yang paling berbahaya kalau kita diberikan kesenangan yang nantinya kesenangan itu membuat kita tertipu. Bukankah dunia ini adalah maju yang ada baginya? Dunia, dunia ini kesenangan yang menipu. Memang kita disenangkan oleh dunia, tapi ingat ada racunnya. Madu ada racun, madu yang ada racunnya. Karena tempat kita yang terakhir itu adalah akhirat. Kita datang dari sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita harus berterima kasih kepada setan. Andaikan tidak ada setan yang menggoda Adam dan Hawa, kita tidak akan turun ke bumi. Itu sudah yang namanya sebenarnya yang datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kita hadir di muka bumi ini sebagai hamba Allah, khalifah fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi ini, dan kita diberikan akal pikiran agar mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Sedangkan Al-Quran sudah kita sebagai nabi kita sudah berfirman menjadi petunjuk bagi manusia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jangan Yang dulu jadi paham ini yang paling penting. Ibu ya, ibu sudah dicicipin tadi? Belum. Kalau belum dicicipin, kalau saya tanya, ibu makan apa? Enak enggak? Pasti ibu jawab tidak. Kenapa? Karena belum kita rasa. Tapi tahu tidak, fitrah manusia ketika lahir sudah ada di dalam dirinya. Coba satu sentuhan nanti saya mau sampaikan. Bapak Ibu tahu Rasulullah? Kenal? Sudah pernah kenalan di Grand Hall? Di MTC belum pernah ketemu ya? Belum pernah mendengarkan langsung suaranya. Tapi tahu tidak apa yang kita lakukan di saat ini? Tahu tidak kenapa kita ketika mengangkat tangan menghormat, memberi salam, berziarah kepada Rasulullah? Kenapa dari jauh saja belum sampai kita ke Madinah kita rindu dan kadang menangis di tempat dulu kita sendiri menyadari? Kenapa kita rindu sedangkan kita belum pernah ketemu? Inilah yang menjadi masalah. Kenapa kita tahu rasanya kue di dalam bos ini sedangkan kita
belum pernah makan. Sebelum kita lahir, sesungguhnya kita sudah dirindukan oleh Dia. Makanya saya tanya tadi, beda tidak dengan Rasul itu? Kenapa? Pernahkah kita ketemu? Pernah kita berjumpa? Pernah kita mendengarkan suaranya? Belum pernah. Tapi kenapa ini? Ini yang menjadi pertanyaan dasar. Karena ketika Rasulullah hadir di tengah sahabatnya, Rasulullah sendiri menyampaikan, Rasulullah menangis. Dia menjatuhkan air matanya. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Apa jawaban Rasulullah? Aku rindu wahai sahabat. Sama siapa kau rindu ya Rasul? Aku rindu kepada umatku, kata Rasulullah. Kami ini umatku ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Nah, aku di ashabi, engkau sahabatku, engkau umatku. Akan tetapi yang aku rindu, umatku yang tidak pernah mendengarkan suara, yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia selalu menangis rindu padamu dan selalu bersalawat kepada siapa dia? Kita lah yang hadir yang selalu dirindukan Rasulullah. Jauh sebelum kita hadir, dia sudah menyampaikan umat yang tidak hadir saat ini oleh sahabatnya. Dia hadir setelah dia selalu menangis rindu dan mengucapkan salawat kepada Allahumma sholli wa sallim wa barik. Coba kita mengangkat tangan seperti ini. Coba Bapak Ibu bisa mengangkat tangan seperti ini. Tegakkan hati. Bayangkan saat ini kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Saat ini kita melihat di hadapan warna hijau keemasan itu adalah makam kuburan bagi Rasulullah SAW. Sekarang mengucapkan dari jauh, meskipun kami baru mengenal beliau lebih dekat, meskipun kami baru sekali mengucapkan beberapa salawat beliau, tapi hari ini betul-betul bukan kenapa setelah mengenalnya jauh sebelum kami mengetahuinya di dalam Islam, sebelum kami mengucapkan banyak salawat kepada sampaikan salam beliau dari Dekan Nurmaulia saat ini jauh dari Makassar. Ibu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan membaca dari ini kita akan berangkat ke sana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dalam memang ada kerinduan, ada rencana yang berangkat ke sana. Kenapa kita punya rencana berangkat ke sana? Karena rasa rindu. Jadi sekali kita bawa kedua orang tua kita ke sana, sholat berjamaah tidak dapat Baitullah. Menyempatkan waktu mencuci kaki mereka. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Tapi itulah takdir Allah mengenalkan kita dengan takdir dalam Islam. Bahwasanya takdir itu akan digambarkan di Lauhul Mahfuz. Bahwa Tuhan mengaji di Lauhul Mahfuz. Mereka mengesahkan Al-Quran yang mulia di Lauhul Mahfuz. Sebenarnya kalau kita sadari, Pak, kenapa di ayat pertama surat Al-Baqarah Alif Lam Mim bukan huruf yang lain, hanya 3 huruf Alif Lam Mim. Kalau dalam tafsir Al-Rahim dan Al-Rasul hanya diartikan hanya Allah yang mengetahui maksud daripadanya. Tapi kalau di dalam tafsir Al-Isyarah, alifnya itu adalah Al-Quran yang dikirim oleh Allah kepada Nabi yang melekat pada jiwa Anas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai hakikinya. Alif Lam Mim Al-Quran yang diantar oleh malaikat kepada Nabi yang melekat pada jiwa Anas.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa baru hadis yang pertama? Hadis ini ada banyak maksud, ada banyak makna. Hadis yang pertama Allah sebagai sutradaranya, hadis yang kedua Ahmad sebagai stadinya. Hadis yang ketiga Al-Quran sebagai skenario. Al-Quran sendiri menyampaikan bahwa dia adalah catatan takdir. Walau huwa Quranun Majid. Mereka berusaha Al-Quran yang mulia di lauhin mahfuz, di lauhin mahfuz. Apa yang terjadi waktu sudah Allah catat dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Cuma satu kitab yang bertuliskan Asmaul Husna, Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur itu tidak cukup sekitar. Dan sedangkan orang bukan dulu, kalau dia berkata, jodohmu, rezekimu ada di tangan kalian masing-masing. Ternyata benar, punya tangan kanan Bapak Ibu, punya. Coba lihat tangan kanannya, ada bertulis bahasa Arab 1:8. Ini ilmu hakiki, ini ilmu hakiki yang saya temukan ini dalam kitab Sirul Asrar. Mungkin mau dikasih teknis, jangan malu-malu. Tapi saya kasih tahu. Salah. Kenapa nak begitu, Astagfirullah. Coba lihat tangan kanannya, Bu. Ada tangan kanannya. Itu tertulis 1/8, tulisan bahasa Arab. Ini 1/8. Ya. Di kiri terbalik 81. Ini 81. 81. 18 tambah 81 jumlahnya Asmaul Husna. Di sini ada catatan takdir, Bu. Kenapa tangan diangkat di saat berdoa? Karena kita minta agar takdir dirubah. Apa yang bisa merubah takdir? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa senjatanya orang beriman. Makanya yang kita ingin rubah adalah takdir. Ada masalah Bu, jangan kita datang ke dukun, jangan kita datang ke peramal, tapi datanglah kepada Allah. Minta, ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan, jika di penggadaian tebuskan. Siapa tahu ada di penggadaian mau tebuskan. Ya. Ini minta kepada Allah, jangan takut. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu, kata Allah. Lalu bagaimana saya mau berdoa, Ustaz, sedangkan doaku saya takut akan ditolak? Doa la turaddu, tidak ada doa yang tertolak. Yang ada kitalah yang tidak tahu diri, kurang istighfar, kurang minta kembali. Makanya sebelum meminta banyak-banyak bertobat. Karena kita ini mungkin mulut tahu banyak dicerita tetangga tak, baru keluar rumah tetangga tak, batenan perhatikan, mulai dari jilbabna, gamisna, kos kakina, sepatuna, sambil cicilan semua. Kenapa bisa tahu Ki? Apa itu tetanggaku yang cicilkan ke dia? Coba ndak berhenti mulutnya bergosip, nggak lihat sering ganjil-ganjil. Ini bagus tahu majelis taklim di sebelah. Kenapa bisa? Itu lihat jilbabnya warna pink, serentakna, gamis hijau. Pisang hijau itu bodoh. Pisang hijau berjalan. Coba batera kita semua. Jangan bergaul sama itu. Kenapa? Selingkuh suaminya. Kenapa bilang? Jangan tanya orang lain, Buna. Apa? Jangan tanya orang lain. Di situ ada Bu Wati, Bu Ani, Bu Yuli. Orang Pak gosip semua. Ulala. Capilai tidak bisa menjaga rahasia. Nah cerita semua kiri kanan. Sampai di Bu Yuli tanya, nah jangan ku bergaul sama anak ya anu nana. Kenapa Mama? Selingkuh bapaknya. Apa nak bilang anak Bu Yuli? Jangan kiribu Mama. Kenapa? Saya mikirlah korna. Ku menangis membayangkan. Coba. Nah cerita keburukan orang lain padahal dia sendiri lebih buruk. Islam mengajarkan kepada kita akhlak. Sentuhlah dia dengan akhlak. Pernahkah WTC dibangun lalu Islam pernah berencana untuk menghancurkan seperti demikian di tanggal 11 bulan 9-nya kalau saya tidak salah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Makarallahu fi makarallah. Yang terjadi dia yang mengatur semuanya, dia yang mencelakai. Yang terjadi Allah buka hati-hati mereka. Kenapa?
karena yang dia susun, yang dia bangun itu ternyata runtuh dengan sendirinya. Mereka yang ingin berbuat jahat, mereka yang kembali kena getahnya. Kenapa? Ini bumerang yang telah dia lemparkan dan akan kembali mengenai wajahnya. Itulah gambaran orang-orang yang selalu ingin mencelakai orang lain. Seperti dia mencongakkan kepalanya di langit, lalu dia meludah, yang jatuh kembali di muka mereka. Itu. Islam mengajarkan kepada kita apa? Akhlak, jaga akhlak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dengan Tuhan, jangan ragu dengan Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki tanpa ada perhitungan hisab lagi. Saya selalu katakan bahwa dakwah ini tugas, bukan pekerjaan. Kalau ada yang telepon saya, Ustaz, ke Palu kira-kira Ustaz berapa? Saya bilang, saya bukan barang. Saya ini Ustaz. Kalau 15 juta cukup tidak Ustaz? Biarpun tidak kasih saya yang bayar mestiku. Kenapa begitu Ustaz? Karena saya pengusaha. Saya developer sama dengan beliau. Saya sengaja berusaha untuk begitu supaya punya harta, saya yang biayai dakwah. Makanya nanti kalau MNC mau, ada ustadz yang bisa mengawal kita di kota Makassar ini. Dari komunitas pendakwah keren. Ada. Karena saya sekretaris wilayahnya zona Sulawesi Selatan. Nanti kita padukan saja terus. Ada Ustadz Irzat, Zen Asfar, Baim, Ustadz Mubayyinul Haq dari Goa. Banyak. Kita di Sulawesi Selatan ini hampir 900 ustadz. Tujuan kita satu. Dakwah ini tugas. Ikhlas serunya dakwah. Jangan pernah letih, lelah untuk dakwah. Sampai tadi malam itu saya dari Tompo Bulu, banjir lagi, tapi yang namanya dakwah tidak kenal bagaimana perjuangan Rasulullah dalam dakwah. Dilempar, berdarah kepalanya, darah segar itu jatuh di pundaknya. Malaikat Jibril turun, ya Rasul, angkat tangan meminta, biar kuhukum penduduk Taif dengan jabal di hadapanmu itu ya Rasul. Ku angkat jabal itu, ku ratakan mereka dengan tanah. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, aku tidak mau menghukum umatku. Apa bedanya aku dengan nabi yang lain? Begitu kecewa dengan umatnya, dia azab umatnya. Apa bedanya aku dengan nabi yang lain? Yang begitu kecewa dengan umatnya, dia tinggalkan umatnya. Tapi aku simpan doa ini untuk umatku di hari kelak nanti. Di saat matahari sejengkal dengan kepalanya. Doa ini kusimpan agar umatku bisa merasakan telaga air Al-Kautsar. Di saat mereka kepanasan dan mendidih. Subhanallah. Begitu Rasul disakiti, dia hanya simpan doanya. Hanya untuk umatnya di hari kelak nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragukan, jangan takut. Karena kalau kita ragu, keraguan itulah yang akan menggerogoti hati kita, maka hati ini akan mulai berubah. Apa yang membuat kita kuat di dalam Islam ini, yang membuat kita kuat di dalam Islam, yang sudah kita ucapkan melalui lisan, benarkan oleh hati. Itulah yang membuat kita kuat, itulah yang membuat kita kokoh dalam ketakwaan. Karena kalau ketika takwa kita ini tidak kokoh, maka tentunya ada rasa kesyukuran yang tidak lengkap. Sedangkan orang-orang yang kokoh ketakwaannya, dialah orang-orang yang sudah bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan baginya. Dicukupkan semuanya. Jangan takut. Karena kalau kita merasa takut, merasa perhitungan, logika ini tidak akan pernah berhitung sesuai dengan logika ini tidak akan pernah sama dengan hitungan kalkulator dari sang pencipta. Coba tangan tas saja diciptakan dengan cara begitu. Kelengkapannya, jari-jari kita 5, setiap jari 7 ruas, kecuali jari jempol. Kenapa demikian? Ini lagi 1 saya dapat di dalam kitab. Ini 4, ini 1, 5. Coba dihitung, di sini 7 ruasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Di sini 2 ruas. Itu ruas pertemuan tulang dengan tulang.
Itu kalau kita bertasbih di dalam kitab Sirul Asrar itu 7 ruas begini. Itu 7. Begini kalau bertasbih. Sesungguhnya tangan bertasbih ini tangan itu sudah bertahlil. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Mana tahlilnya? Tahlilnya ada di tangan kita. Coba lihat. Huruf la. Ini la ilaha. Ini ilaha. Illa Allah. Allah la ilaha illa Allah. Sudah paham? Coba lihat. Ini huruf apa? Huruf tangan Allah. Ini la. Ini ilaha. Coba lihat huruf ilaha. Ini illa. Ini Allah. Makanya berderet. Bukan asal. Datang anaknya. Lupa ini di mana hitungan tasbih ini. Ya. Kenapa? Karena tangannya tidak berhitung sesuai dengan jalurnya. Kalau dihitung sesuai dengan jalurnya, maka kita akan mengenal bahwa benda langit di atas kita berputar sesuai dengan jalur porosnya. Allah, ini subhanallah. Begini tuh. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. 7, 7, 7. Di sini 7. Nah, nanti di jari jempol 5. Kenapa begitu? 7 kali 4, 28. Tambah 5, 30. Kok sempurna begitu ya, Ustaz? Iya, karena ini sudah lama dijelaskan. Nabi Sulaiman sudah melakukan. Nabi Sulaiman, kisahnya yang dituliskan oleh Kiai Haji Fahmi Basya mengklaim bahwasanya Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Karena patung-patung di situ, manusia tidak boleh membuat patung sehalus begitu. Ada makhluk lain yang bisa membuat. Tapi insya Allah, mudah-mudahan apa yang membuat, mudah-mudahan hari ini, apa yang membuat bisa kita semakin kokoh di dalam dino kita. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya Islam itulah yang mana agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan la ikraha fid din, karena di dalam Islam juga mengajarkan tidak ada paksaan dalam agama. Yang jelasnya hati kita selalu kokoh bahwasanya memang tak pernah kita melihat dengan mata kasar ini, tak pernah mendengarkan dengan telinga kasar kita ini, tapi senantiasa itu ada di dalam nadi kita, denyut jantung kita, dan bagaimana getaran jiwa. Karena manusia memiliki 7, jasadnya, ruhnya, sultanianya, sulbianya, qalbiyah, batiniah, dengan akliyah. Ada 7 di dalam diri manusia. Makanya batin itulah yang keluar dan masuk ketika kita memasukkan Allah la ilaha illallah malakul haqqul mubin. Ketika keluar Ahmadur Rasulullah Sadiqul Wa'dul Amin. Jamaah. Oh jamaah. Kayaknya lapar mau kuliah. Kurang semangat. Kurang semangat gitu ya. Semangat sedikit. Supaya apa? Supaya bisa menguatkan kita semakin beribadah kepada Allah. Yakin. Kalau kita yakin dengan apa yang kita perbuat, saya yakin apapun bentuk doa kita akan dikuatkan dengan keyakinan tersebut. Betul? Kita akan dikuatkan dengan keyakinan. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, jangan kita mati dalam keadaan tidak Islam. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati dalam keadaan tidak Islam. Bagaimana kita mati dalam keadaan Islam? Ketika kalimat tauhid itu yang kita ucapkan, yang kita dengarkan, itulah yang selalu kokoh di dalam mukah qalbiyah kita. Makanya ucapan itu tidak akan memberatkan dirimu di saat akhir hayat. Coba lihat, adakah kalimat yang kita ucapkan tidak bergerak bibir, hanya lidah yang bergerak, tapi bisa diucapkan? Tidak ada kecuali kalimat tauhid, la ilaha illallah. Coba tes, tahan bibir tes semua, ucapkan sama-sama. Tahan bibir, ucapkan dengan lidah saja, bisa? Coba 1, 2, 3. La ilaha illallah. Bisa? Tapi kenapa masih goyang bibir tak? Bahaya itu. Bahaya. Tak putar bibirnya. Ya. Coba 1, 2, 3.
La ilaha illallah. Kenapa bisa? Karena di hari akhir nanti semuanya berat. Cuma lidah yang Allah ringankan. Bibirmu berat, hidupmu bernapas. Berat. Pipimu goyang berat, matamu berat. Kenapa? Beli mata dari plastik. Pipi berat, ditambal plastik. Hidupmu hancur karena disuntik plastik. Dagu terbelah karena plastik. Semuanya plastik. Begitu masuk ke Makassar, demo mahasiswa, bakar ban, meleleh plastik. Hancurlah plastik. Tapi mudah-mudahan, insya Allah kita tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah di hati ini senantiasa mencari kebenaran dan tidak ada kebenaran itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Mungkin itu saja. Anda, terima kasih. Ada doanya? Tidak ada juga. Jadi dan kurang yang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wa dawal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan bulu, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sedikit nama-nama yang tadi. Soal ulang tadi kejadian hadis dari Bapak Ustaz Daniel. Kemudian yang selanjutnya adalah persembahan santri pondok ID. Berupa Di mana? Oh, pada ayat sedikit. oh iya ya, yang bersanji. Paciyai itu. Berapa tahun itu? Betul. Tidak diucapkan selamat. Apa? Lanjut saja. Selamat hari ini. Selamat hari ini. Bagaimana Ustaz? Mengerti nih. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Dua kalau kita apa
Beliau Barda kita enggak jadi yang ini dulu pertama ajak mintung ya anak bulan puasa lama-lama itu malah nanti sudah enggak jadi ya aman sih kalau masalah iya bisa belum saya bilang biar dulu barang payung itu kalau Senin itu 52 cuma dijemput sendiri. pesantren Di depan gereja. iya dekat jadi dekat sih 7 kilo gitu kan. 9 kilo lah sampai tempat. nanti disuruh anak cari mobil dulu kan Tadi sekarang datang itu mobil itu mobil gudang. Kan dia nggak mau di tempat lain selain kan parkir kita dia di tempat di pakai baju nggak bisa tapi tidak ada uang itu uang Kita akan bersama-sama dengan kajian psikolog yang akan dibawa langsung oleh ketua yayasan kita, Bapak Zulkifli Ebabas. Pada Bapak kami persilakan. bentar gitu 30 menit kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya ada pertanyaan yang mungkin pertanyaan itu saya harus jawab di sini. Kenapa saya harus memilih Islam? Ini dalam kajian Kristologi. Sementara banyak keyakinan di luar sana yang memiliki metode di dalam penyembahan, dalam ibadah, simple dan tidak kontinu. Rutinitas sehariannya itu tidak tergantung kepada pola yang kemudian dijabarkan dari kitab suci. Lalu kenapa saya harus memilih Islam? Islam ribet dari segi syariat. Kalau agama lain, di dalam kitab Roma 10, teman-teman yang pernah belajar apologet dari sekolah teologi ya, pasti tahu Roma 10, nomor 9, nomor 10, jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang kau ucapkan itu diimani sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Simple. Sederhana. Lalu Bang Suma gimana kalau orang Kristen oten itu, di luar Islam itu, memiliki dosa? Kayak mana cara mereka itu mengampuni? Sederhana sekali.
diterangkan di dalam kitab mereka, sahabat, 1 Yohanes 2, nomor 1, nomor 2. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila engkau berbuat dosa, jangan takut, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Aman toh? Aman. Lalu kemudian, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat di dalam kitab Taurat, yang mereka katakan Taurat. Di dalam Ulangan 18, nomor 18. Nabi akhir lehem kerek ahahem mau kau moka. Diterangkan di dalam bahasa Ibrani. Ya. Akan saya bangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau, Musa. Ini tapi debare. Jelas itu ya, sahabat yang pernah belajar teologi pasti tahu. Bepi wadebai alehem, apa yang dikatakan alehem aser asenu asewemenu. Aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau, Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan dia akan berkata apa yang aku perintahkan kepadanya. Mahua, siapa dia? Siapa kira-kira nabi yang sama seperti Musa? Teman-teman di luar Islam akan berkata, oh itu adalah Yeshua bin Nun, atau mungkin Yehezkiel, atau mungkin dia adalah Nabi Isa alaihissalam, atau Yeshua HaMasiah, atau Yesus Kristus. Sayang sekali data itu dibantai oleh Bible itu sendiri. Diterangkan di dalam Ulangan 34 nomor 10, apa yang dikatakan oleh kitab tersebut? Welekam Nabi od Israel ke Muse, dalam bahasa Ibrani. Ya, Aser yedo dalam bahasa Ibrani. Jadi tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit dari Bani Israel. Jadi yang tadi yang sama seperti Musa itu akan dibangkitkan oleh Allah, di mana nabi itu kata Torah di dalam Ulangan 18:18, panim el panim, berhadapan muka dengan Tuhan. Nabi tersebut dengan Tuhan. Panim el panim, saling bertatapan muka. Jadi Tuhan akan membangkitkan seorang nabi, di mana nabi itu akan berhadapan muka dengan Tuhan langsung. Kita masih ingat Isra Mi'raj? Kita masih ingat Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mengatakan, ya Allah, aku percaya engkau itu ada. Aku yakin engkau itu wujud, ya Allah. Tapi izinkan aku ingin melihat engkau. Aku bukan ragu, cuma aku ingin melihat engkau. Apa kata Allah dalam surah Al-Araf? Lantarani. Wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang telah lahir di kota Daud, Tuhan, itu bullshit. Mari kita uji. Kita uji sahabat-sahabat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Kenapa harus memilih Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaktaril qasiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah ulaika humul kadzibun. Kita uji ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan adalah mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka itu orang-orang pembohong. Nanti kita uji. Apakah betul orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu pembohong? Kita uji ya teman-teman. Kita coba tanya kepada teman-teman atau sahabat yang sudah pernah, mohon maaf khususnya yang mualaf ya. Sebelum antum semua masuk sebagai pengikut Rasulullah, diajarkan bahwa
Tuhan itu satu dalam tiga, betul? Betul. Benar ya? Benar. Diajarkan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Betul? Betul, yang mualaf pasti tahu. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Apakah mereka itu satu? Tidak. Nah, ibu saya pintar. Bisa jadi kristolog juga. Jadi ketika dikatakan Bapa adalah anak adalah Roh Kudus, itu bullshit. Kenapa bullshit? Di dalam Keluaran 39 ayat 32, apa yang Bapa katakan? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku yang menghidupkan, aku yang mematikan." Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Maria datang ke kuburan, Ibu Yesus ya, datang ke kuburan sepupu daripada Elizabeth. Dia cari apa? Dia cari mayatnya Yesus. Lalu dia ketemu seorang malaikat katanya. Apa yang kau cari, ibu? Aku mencari mayat Tuhanku. Sementara dalilnya, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain akulah yang menghidupkan, aku juga yang mematikan. Pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawanya? Ya, jadi kenapa harus memilih Islam? Lalu kemudian di dalam Matius 23, rekan-rekan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Matius 7, 21 sampai 23. Satu poin di sana. Ya Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Tapi apa kata oknum yang dituhankan? Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Apa kata dalilnya? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Adonai, Kurios, akan masuk ke dalam surga. Melainkan mereka yang melaksanakan perintah Allahku yang ada di surga. Subhanallah. Siapa yang menyeru Yesus sebagai Tuhan? Apakah umat Islam? Bukan. Siapa yang menyeru Yesus dengan mujizat-mujizatnya? Apakah umat Islam? Tidak. Di dalam Matius 13, nomor 50 diterangkan, orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi yang menyebut Yesus Tuhan dianggap membuat kejahatan. Yesus mengatakan, enyahlah engkau daripadaku. Lalu siapa kemudian yang datang kalau bukan Dia? Itu tadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kembali ke dalam Ulangan 18. Aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mau kemudian dicatat pada periode pengambilan Al-Quran. Tidak boleh sahabatnya itu mencatat apa yang disabdakan, apa yang dikatakan daripada wahyu. Makanya Ustaz, hadis itu kalau ditanya, saya sebagai apologet, dan semua itu pendusta. Hadisnya itu 200 tahun kurang lebih baru ada. Ya memang betul. Karena Rasulullah melarang menulis. Karena kalau hadis ditulis, pada masa penulisan Al-Quran, Rasulullah menakutkan campur adu antara perkataannya dengan wahyu dari Allah. Makanya ada sanad. Umar bin Khattab mendengarkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kemudian Umar menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, sampai kepada periwayat hadis. Aku mendengarkan si fulan mendengarkan si fulan, si fulan mendengarkan si fulan, si fulan mendengarkan si fulan, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemberitaan itu namanya sahih. Kalau terputus, namanya dhaif, lemah. Kalau tidak pernah sama sekali, tidak ada yang nyambung sampai ke Rasulullah, sahabatnya juga tidak, namanya maudhu, palsu. Nah sekarang, saya ingin tanya kepada sahabat yang mu'alaf di sini. Ada enggak metode di dalam kajian kristolog atau di dunia teologi yang bisa dinisbahkan Yesus berkata, penulis kitab kanonik mendengarkan? Ada enggak? Tidak akan pernah bisa ditemukan.
Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Siapa yang pernah mendengarkan Yesus mengatakan itu? Lukas tidak pernah, Matius tidak pernah, Markus tidak pernah, Yohanes tidak pernah, Simon tidak pernah, Petrus tidak pernah. Lalu dari mana informasi ini? Terputus. Maka dia dikatakan maudhu kalau dalam ilmu hadis. Nggak sampai kepada Rasulullah. Jelas ya? Oke. Jadi kenapa saya harus memilih Islam? Karena Islam itu sangat jelas dikabarkan oleh Yesus itu sendiri di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Kemudian ada lagi di dalam Lukas 24 nomor 36 nomor 37. Yesus tiba-tiba muncul di hadapan murid-muridnya. Apa yang dikatakan? Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Tidak pernah menyebut Kristen untuk kalian semua. Kalau Kristen itu munculnya di mana? Antioquia. Markas tempat penyembahan berhala dewa matahari. Di Antioquia lah pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Itu jelas siapa ya? Oke. Saya kira cukup. Ini sebagai pengantar kristologi. Nanti kita berharap ketika insya Allah Makassar Mu'alaf Center Indonesia benar-benar eksis di dalam cita-citanya membangun pesantren. Kita akan padukan materi kristolog dengan materi Al-Quranul Karim. Karena ini penting. Pembelajaran materi kristolog itu penting. Laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang berkata. Masa ini diajarkan dalam masjid? Di dalam masjid tidak ada yang berkata Yesus itu adalah Tuhan. Benar Pak Ustaz? Berarti kita harus keluar. Kader-kader kita ini harus keluar mengajarkan. Membentengi akidah umat. Jangan sampai gara-gara Indomie akidah terjual. Ada bencana seperti ini, bagi-bagi Indomie. Ikut juga biblos di bawahnya. Nah, ini yang kita hindari. Maka harus ada generasi pelanjut dari MMCI yang menjadi orang yang berkecimpung di dunia upload. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, utamanya adindaku yang super sibuk, Ustaz Gaul. Kedepannya saya berharap antum bisa mendampingi yayasan kami ini, yayasan yang bergerak di bidang pembinaan generasi muda. Dan juga kepada orang tua siswa, saya sebagai ketua mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya selama ini, ya, perhatiannya kepada sekolah, perhatiannya kepada yayasan, dan silaturahmi yang begitu indah terjalin dengan para pendidik kami di sini. Kami titip pesan, kami titip amanah, bahwasanya ketika nanti ada teman-teman di luar yang ingin anaknya melanjut sekolah, saya kira TK Nur Maulida ini adalah salah satu pilihan yang bisa diunggulkan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembina dan semua jajaran pengurus. Minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan lagi ini habis ini? Saya mau ke Maros, patok-patok. Iya.